Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth. Bisa kita lakukan itu, tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu. Apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama, dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres.
bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Itu saya kira bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Statement kami pada tanggal 30 kemarin kan, ya, bahwa PKS ya, sesuai dengan kita menghormati pertama seluruh sikap partai koalisi, karena pada akhirnya keputusan masing-masing partai itu berdaulat. Kita sudah mencoba berbuat yang terbaik untuk hasil yang terbaik, belum kita dapatkan. Lalu ada satu dan hal masalah terkait dengan hal ini, tapi PKS menegaskan karena amanat Majelis Syuro kami mendukung Capres Anies Baswedan, itu yang tidak mungkin kami putuskan kalau tidak dengan Majelis Syuro lagi. Jadi posisi PKS tetap lurus dengan lembaga tertinggi partai, yaitu Majelis Syuro Partai, mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Di mana Pak Anies Baswedan diusulkan sebagai Capres, PKS full mendukung hal itu karena amanat dari lembaga tertinggi partai di PKS. Sesungguhnya berharap ya, ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth. Bisa kita lakukan itu. Tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu. Oleh karena itu kami ya kalau menyesali apa yang terjadi ya, tapi kita tetap berusaha ke depan tetap menata koalisi kita ini. Tadi statement Presiden Partai juga, kita berharap teman Demokrat, ya kita hormati sekali, kita pahami betul apa yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tapi kita terus menghimbau PKS akan terus berdialog dengan Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini. Saya kira dalam pertimbangan itu bisa dipahami ya. Majelis Syuro kita itu terdiri dari tokoh-tokoh senior PKS dari seluruh provinsi. Mereka datang membawa aspirasi seluruh kader dan simpatisan. Tema utamanya saya kira tentang tema Capres-Cawapres. Tapi nuansa pertimbangan bisa banyak sekali. Ya. Tapi saya kira tema utamanya itu Capres sudah, berarti tinggal Cawapres. Kapan waktunya? Dalam waktu dekat nanti kalau sudah fix kita kabarkan ke teman-teman media. Perubahan dan keberlanjutan itu sudah merupakan keniscayaan, baik dalam pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, saja. Jadi saya kira perubahan dan keberlanjutan itu tema yang wajar diusung. Ya. Bahkan kalau mereka yang di dalam pemerintahan pun berbicara itu juga saya kira wajar saja. Dalam konteks perubahan lebih baik.
keberlanjutan yang baik, saya kira. Jadi Mas yang mengatakan Pak Anies antitesis, saya kira bukan antitesis. Yang adalah kita berharap Indonesia yang lebih baik ke depan. Dengan cara apa? Melanjutkan hal yang baik dan merubah hal yang belum kita anggap baik. Hal yang wajar saja. Dan ya hadirnya Pak Caimin, saya kira hak Nasdem dan hak PKB untuk bergabung kepada kita, membawa koalisi perubahan untuk persatuan ini kan setiap partai boleh membawa calonnya. Siapa yang ingin diajukan. Ya. Dan kebetulan Nasdem dan PKB telah mengajukan Caimin. Tentu kami menghormati. Kami tidak dalam kemewahan untuk menentukan siapa cawapres. Ya. Dalam koalisi 3 partai yang lalu kita katakan kita equal. Kenapa? Karena kita sadar kita masing-masing tergantung satu sama lain. Oleh karena itu kita menghormati apa pilihan yang sudah ada, tapi PKS sekali lagi juga dihormati punya mekanisme di dalam PKS sehingga harus melalui majelis syuronya. Apa informasi yang datang kepada kami, saya kira sebagian teman-teman sudah dapat dari informasi yang disampaikan oleh pimpinan Demokrat. Saya kira sudah sebagian informasi sudah didapatkan. Ya, kurang lebih juga seperti itu yang informasi kepada kami. Tetapi memang Pak Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh sempat menjumpai Ketua Majelis Syuro kami. Dari situlah Ketua Majelis Syuro kami mengajak kami untuk rapat membicarakan perkembangan terakhir yang ada. Yang tadi kami katakan harusnya ini bisa smooth. Harus ini tidak ada friksi apa-apa. Kalau kita kelola sejak awal dengan masuk sebagai salah satu partai dalam koalisi dan lalu kita bicarakan. Tidak ada masalah sama sekali. Karena kita tahu sama-sama kita berkoalisi untuk memenangkan secara terhormat dan kita juga mengkalkulasi kekuatan di mana yang kita lemah, kita perlu dukungan teman mitra koalisi kita. Tapi yang terjadi sudah terjadi. Ya. Saya tidak akan mendetailkan bagaimana informasi itu sampai kepada kami, tapi sudah kami bicarakan. Ketua Majelis Syuro sudah membuka dalam rapat DPTP di DPP untuk bicarakan masalah itu, sehingga salah satunya itulah hari ini kami membuat statement seperti ini. Ya, sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang ke sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi secara resmi ya ini forum resmi kami ya ini. Bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya, pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syuro seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syuro itu apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya kesempatan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya. Ya, dan ada yang sudah ke sini PKB dan akan ke sini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Tapi sekali lagi karena itu wilayah kewenangan masing-masing partai mengambil putusan, tentu kami menghormati. Itu statement kami di sini saya kira sebagiannya untuk itu. Marilah kita berdemokrasi dengan ya, caranya, dengan prosesnya, dengan tujuannya yang baik. Tadi apa? Di Majelis Syuro ya? Ya. Anggota kita pelajar, orang-orang yang punya pengalaman di Majelis Syuro kita. Jadi sebelum mereka kesini mereka sudah dengar nih melalui Anda ini udah
itu sampai ke daerah. Jadi mereka datang sini sudah dengan pandangan-pandangannya. Dan Majelis Syuro PKS luar biasa, sangat hidup ya. 99 orang dengan latar belakang senioritas yang mereka dipilih kader terbaik setiap daerah itu. Anggota Majelis Syuro itu dipilih oleh hasil pemilihan raya di provinsi masing-masing. Jadi orang paling dipercaya dari daerahnya itu akan berbicara. Nah, itulah mekanisme kami, itulah proses demokrasi juga yang ada di dalam PKS. Ya. Cara pandang anggota Majelis Syuro yang saya katakan tokoh-tokoh senior itu, ya, mereka punya cara pandang yang luas. Jadi yang kalau dibilang Mbak tadi keterkuncian, keterjepitan tidak ada ya. Semua persoalan diambil solusinya. Ada solusi-solusi terbaik, ada solusi-solusi yang terbaik di antara yang ya, tidak baik mungkin. Kita tetap harus mengambil keputusan dan itu kita lakukan dengan syuro kita. Ya, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun yang melobi. Ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan.